Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Apakah dengar suara saya? Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Hari ini hari terakhir di bulan Februari. Bulan kedua sudah selesai, akan selesai. Dan saya percaya semua kebenaran yang Tuhan bukakan buat kita di bulan Februari menjadi pegangan untuk kita melangkah di hari-hari ke depan. Tentunya tetap ada di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Tuhan bukakan buat kita. Puji Tuhan, malam hari ini di penghujung bulan Februari dengan tema loyalitas kepada pemimpin, kita akan puji Tuhan menjadi pegangan kita ke depan adalah bagaimana supaya saya tetap loyal, saya tetap setia walaupun pemimpin saya adalah orang yang tidak takut Tuhan. Kalau yang takut Tuhan juga kadang masih mengecewakan, apalagi yang tidak takut Tuhan sama sekali. Sama sekali. Ada 4 hal yang Tuhan bukakan yang harus menjadi pegangan kita selama kita menjalani hari-hari hidup ini. Pasti semua kita akan diberikan pimpinan sama Tuhan. Tuhan pertama menjadi pemimpin di atas segala-galanya, lalu Tuhan berikan pemimpin-pemimpin yang ada di sekeliling kita, mulai dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, RT RW, lingkungan kantor, kerja. Kalau di sekolah pemimpinnya adalah ibu guru, mulai dari ketua kelas, ibu guru, ibu kepala sekolah. Nah, bagaimana supaya kita tetap loyal kepada pemimpin walaupun terkadang pemimpin itu mengecewakan, pemimpin melakukan ketidakadilan, pemimpin melakukan hal-hal yang membuat kita sebenarnya sangat terluka dan sangat kecewa. 4 poin malam hari ini di penutup tahun 2020 di penutup tahun di penutup bulan Februari tahun 2023 ini. Yang pertama yang selalu disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan di bulan Februari ini adalah yang pertama, poin yang pertama, doakan pemimpinmu. Saya ingat waktu saya dapat rema loyalitas kepada pemimpin, Tuhan lalu bilang begini buat saya, sangat kuat perkataan Tuhan itu buat saya. Basuhlah setiap baju-baju kotor pemimpinmu dengan doa. Doa adalah sesuatu yang ampuh untuk membersihkan segala sesuatu untuk membersihkan segala kepemimpinan yang ada di depanmu. Jadi mari saudara, di poin yang pertama ini kita menghadapi pemimpin adalah rajin doakan pemimpin. Kenapa? Karena itu cara ampuh untuk kita mengendalikan kepemimpinan yang berjalan di sekeliling kita. Cara ampuh kita mengendalikan bangsa ini, presiden, kita doakan beliau. Tidak mungkin kita pergi bilang, Bapak Presiden saya begini, Bapak Presiden di Dobo ini korupsi banyak, Bapak Presiden di Dobo ini ketidakadilan banyak, Bapak Presiden begini. Nah, cara yang paling ampuh cuma menggerakkan pemimpin yang tertinggi untuk bekerja, untuk menggerakkan pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini. Jadi bagaimana cara kita menghadapi pemimpin-pemimpin kita? Yang pertama itu adalah kita berdoa, kita doakan mereka. Kalau kita kecewa dengan setiap kebijakan yang mereka buat, ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya kecewa dengan pemimpin saya. Tuhan, saya kecewa dengan papa saya. Beliau adalah pemimpin saya di rumah, tapi beliau tidak adil. Tuhan, saya kecewa dengan ibu guru. Tuhan, saya kecewa dengan bos di kantor. Dia pilih kasih Tuhan. Bawakan semua kekurangannya di dalam Tuhan, berkati dia supaya Tuhan berikan dia hikmat, mampukan dia supaya doakan dia supaya Tuhan mampukan dia untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar dalam kepemimpinan yang dikerjakannya. Karena suka atau tidak suka, setiap pemimpin yang Tuhan pilih ada kepercayaan, ada otoritas yang dimilikinya. Makanya di dalam Ibrani dikatakan bahwa tunduklah kepada pemimpinmu sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi ada setiap
otoritas yang Tuhan berikan untuk semua pemimpin kita, entah kelebihan mereka, entah kekurangan mereka, tetap ada otoritas yang Tuhan percayakan ketika mereka menjadi seorang pemimpin. Mari jangan anggap remeh pemimpinmu, apalagi kalau dia anak Tuhan, jangan anggap rendah dia karena Tuhan tidak suka. Mari belajar menghormati dan menghargai pemimpinmu dalam kekurangannya sebesar apapun. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana saya berhadapan dengan pemimpin saya sudah menghormati dia, saya sudah menghargai dia, saya sudah tunduk buat dia, tapi sepertinya saya semakin tunduk, saya semakin diinjak-injak, harga diri saya semakin hilang, harga diri saya semakin... Minta hikmat dari Tuhan untuk menghadapi pemimpinmu. Saudara, Yusuf itu bisa menjadi seorang pemimpin, dia tidak punya modal yang banyak, modalnya cuma hikmat mengartikan mimpi. Daniel bisa jadi seorang pemimpin, modalnya cuma hikmat mengartikan mimpi. Tidak heran Pengkhotbah pasal 9 ayat 17. Saya waktu siapkan firman lain malam ini, Tuhan bukakan ini buat saya sangat diberkati. Dan saya bilang, Tuhan berikan kami semua baju ini, 4 baju ini Tuhan, supaya kami menghadapi pemimpin kami tetap berbicara dengan hikmat yang Tuhan berikan. Kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 9, ayatnya yang ke-17. Ada ayat 17? Tidak ada? Pengkhotbah 9 ayat 17. Oh ya, ada. Perkataan orang berhikmat didengar dengan tenang, lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Saudara, perkataan orang berhikmat lebih didengar daripada perkataan orang yang berkuasa. Jadi, entah dia mau setinggi apapun, kalau dia tidak punya hikmat, kita bisa mengendalikan dia dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Makanya seringkali saya bilang, ingat, bukan orang pintar yang dicari Tuhan, tapi orang yang takut akan Tuhan yang akan dipakai Tuhan. Karena orang bodoh kalah dengan orang pintar kalah dengan orang beruntung. Orang beruntung hanya orang-orang di dalam Tuhan. Saya pernah melihat orang-orang yang pintar, waktu saya lihat dia, saya terkagum-kagum. Wow, orang ini pintar, orang ini smart, orang ini cerdas. Cara ngomongnya, cara berpakaiannya. Saya sudah memikirkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan orang pintar itu yang saya kagum-kagumi. 2 tahun kemudian, tersiar kabar tentang orang pintar ini. Hal-hal yang tidak enak, bahkan video-videonya yang tidak bagus itu disebarkan di mana-mana. Semenjak saat itu Tuhan ingatkan saya, apa yang kamu kagumi, apa yang kamu lihat dengan matamu, Tuhan tunjukkan dan buktikan. Dulu saya sangat terkagum-kagum dengan salah satu putri Indonesia yang papanya seorang pendeta, orang dari Manado, Angelina Sondak. Saya kalau lihat dia, saya bilang, Tuhan dia paling pintar. Tapi ketika perjalanan hidupnya mulai dihancurkan oleh Tuhan, dia mulai melihat, saya mulai melihat di situ, percuma pintar kalau tidak punya rasa takut akan Tuhan. Percuma pintar kalau tidak punya hati yang mengasihi Tuhan. Jadi mari menghadapi pemimpinmu, seberapa besar kekuatannya, seberapa besar kekuasaannya, yang dibutuhkan hanya hikmat. Karena tanpa hikmat kita tidak bisa mengimbangi kepemimpinan yang ada. Di saat kita punya hikmat, disitulah Tuhan mempromosikan kita di hadapan pemimpin. Sekali lagi saya sampaikan, Yusuf tidak punya modal. Modal tampang tidak ada. Dia seorang narapidana. Modal Yusuf hanya hikmat. Modal Daniel hanya hikmat. Tuhan tolong, Tuhan Yesus mampukan, dan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi malam ini semua yang mengikuti saat teduh diberikan hikmat sama Tuhan. Supaya hikmat menjadi modal kita untuk menghadapi setiap kepemimpinan yang sementara berjalan di dunia ini. Pengkhotbah 7 ayat 19. Firman Tuhan katakan, hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Satu orang berhikmat bisa menghadapi 10 orang pemimpin.
yang tidak punya hikmat. Jadi semua dengar, ingat, jangan menganggap remeh firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi hikmat itu bicara tentang takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan diberikan hikmat untuk bisa menghadapi situasi-situasi yang sulit. Diberikan hikmat untuk menghadapi keadaan-keadaan yang tidak bisa menolong dia. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, menghadapi pemimpinmu. Ya mungkin di dalam rumah suamimu itu keras kepala, suamimu itu suka ngamuk-ngamuk, marah-marah tidak jelas. Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, bagaimana cara saya menghadapi suami saya yang seperti ini? Tuhan pasti berikan hikmat. Amsal 28 ayat 2, di sana dikatakan, karena pemberontakan negeri banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Begitu banyak penguasa-penguasa yang berdiri karena hasil pemberontakan, tetapi hanya ada anak satu Tuhan yang penuh hikmat, yang taat kepada hukum, bisa menguasai 1000 macam penguasa-penguasa yang berdiri karena pemberontakan tadi. Mari saudara, kita ada 27 akun Google Meet yang mendengarkan firman ini. Mari minta hikmat dari Tuhan bagaimana cara kita mengendalikan pemimpin kita. Mulai dari dalam rumah, bahkan sampai dengan yang paling tertinggi di negara ini, Presiden, Bapak Wakil Presiden, DPR, MPR, semuanya kita doakan. Minta Tuhan berikan mereka hikmat. Kita tawan hati mereka, kita tawan pikiran mereka. Kita doakan mereka. Karena kita tidak punya modal apapun. Modal kita adalah hikmat. Kalau kita punya modal hikmat itu lebih daripada segala-galanya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, menghadapi pemimpin, baik yang takut Tuhan maupun yang tidak takut Tuhan, mari belajar dengan kesabaran. Saya hari ini, puji Tuhan, ada dalam ujian kesabaran yang luar biasa. Saya bilang, Tuhan, ini kantor saya ini makin hari makin aneh. Makin banyak menciptakan aplikasi-aplikasi tanpa sosialisasi, dan kita harus dibuat untuk mengerti. Lama-lama kita sudah seperti robot. Tapi puji Tuhan, saya duduk diam, saya tenang. Tadi saya pulang di rumah, saya bilang buat suami saya lagi kerjakan ini, saya tidak mengerti, saya tidak pahami. Saya duduk kerja tidak pahami, akhirnya saya tutup laptop, saya bilang buat suami saya tidur dulu, saya pusing. Saya tidur, saya bangun tidur, saya bilang buat suami saya tanya gini, sudah selesai pekerjaannya? Saya bilang belum selesai. Tapi saya bersyukur mau selesai atau tidak selesai hari ini terakhir, nanti Tuhan yang pegang kendali untuk pekerjaan ini. Puji Tuhan saya sampai di kantor, semua pada lagi stres dengan pekerjaan deadline yang hari ini harus diselesaikan. Saya masuk di ruang rapat, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, satu temanmu kan punya sudah selesai, pergi tanya ke dia, bagaimana caranya. Saya pergi ke dia, dia ambil laptop, dia duduk di pinggir saya, dia bilang, Kak, kita dua buat sama-sama ya. Lalu dia mulai jelaskan buat saya, untuk yang rencana kepala-kepala yang kayak yang punya kakak saya tidak mengerti, saya jelaskan yang di bagian bawah-bawah saja yang saya mengerti. Puji Tuhan setelah dia jelaskan, saya mulai mengerti. Saya mulai mengerti, saya mulai pahami, puji Tuhan saya mulai kerjakan. Ternyata saya lagi jadi bahan tertawaan di kantor. Karena tiba-tiba seorang teman saya bilang gini, Nalim, kami sudah periksa punyamu salah semua. Paling banyak sekali pekerjaanmu itu, Nalim. Ini nanti jadi dupak. Saya senyum-senyum, saya bilang, iya saya tidak tahu, makanya saya mau perbaiki. Saya hapus satu, saya hapus semua, baru saya kerjakan ulang. Semua sudah tertawa saya habis-habisan. Puji Tuhan saya sudah selesai. Kami kalau sudah selesai, kami masukkan dalam evaluasi nama-nama yang sudah selesai. Waktu saya masukkan nama-nama saya, semua pada datang ke saya lalu bilang, Nali serius kok sudah selesai? Saya bilang, ya puji Tuhan sudah selesai. Kalian tertawa-tertawa saya tidak apa-apa, yang penting punya saya sudah selesai. Saya buktikan, saya tunjukkan, teman saya bilang begini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini, Nah? Saya bilang, makanya jangan malu-malu untuk belajar sama orang yang di bawah kita, yang lebih muda dari kita. Belajar saja, ilmu itu tidak pandang bulu. Saya bilang buat salah satu teman saya bilang gini, Mas tadi dirimu buat punya kanali? Dia bilang, saya tidak buat Kak, kanali yang buat sendiri, saya cuma bantu saja untuk menjelaskan. Puji Tuhan akhirnya terselesaikan. Lalu saya pulang, suami saya bilang kalau segala sesuatu dihadapi dengan kesabaran pasti ada solusi kan.
Saya bilang buat suami saya, iya benar. Coba kalau tadi kamu ngamuk-ngamuk sama saya, biasanya kalau saya kerja, saya tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, suami saya menjadi bagian pelampiasan amarah dan kejengkelan. Puji Tuhan, firman Tuhan luar biasa buat kita. Makanya Pengkhotbah pasal 10 ayat 4 katakan bahwa Pengkhotbah pasal 10 ayatnya yang keempat dikatakan bahwa jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Jadi menghadapi penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang tidak takut Tuhan, mari sabar. Sabar, kita sudah menggerakkan tangan Tuhan untuk bergerak, untuk mengendalikan pemimpin kita. Kita sudah punya hikmat. Nah, kalau kita punya modal sabar tidak ada, berarti kita tidak akan menang-menang. Jadi mari sabar, Bapak Yosi, sabar hadapi pemimpinnya. Mau sabar berapa lama? Sabar sampai Tuhan Yesus bilang Bapak Yosi sudah lulus ujian untuk pemimpinnya. Mari belajar sabar. Kalau dia ngamuk-ngamuk, duduk diam, tenang, jangan tinggalkan tempat supaya karena kesabaran mencegah kita melakukan kesalahan-kesalahan yang lebih besar. Mungkin kita benar, tetapi kebenaran tidak selamanya harus dibalas dengan hal yang salah. Kebenaran dalam segala titik apapun, dalam keadaan terkecil apapun, kebenaran itu selalu menang. Masalahnya di waktu. Kadang kebenaran tersembunyi dulu, baru dia keluar. Kadang kebenaran sudah keluar, tapi dia ditutupi. Itu masalahnya cuma di waktu. Jadi mari belajar sabar. Pengkhotbah pasal 8 ayat 5. Nah, saya suka firman ini. Pengkhotbah pasal 8 ayat 2 sampai 8 tentang kepatuhan kepada raja. Dikatakan mulai dari ayat ketiga begini. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya, janganlah bertahan dalam perkara yang jahat karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena tita raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan dan hati orang beriman mengetahui waktu pengadilan. Arti firman Tuhan ini begini, saudara. Kita harus tetap taat kepada pemimpin. Di sini pemimpinnya yang firman Tuhan gambarkan adalah raja. Raja huruf kecil. Di sini pemimpin yang Tuhan gambarkan adalah raja. Nah, firman Tuhan katakan, jangan buru-buru pergi dari hadapan raja. Bertahan dan jangan bertahan dalam hal yang salah, hal yang jahat. Jadi kita memang harus mentaati raja, tetapi jangan sampai kita mengikuti atau mendukung hal yang salah. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak mendukung hal yang salah? Di ayat yang keempat dikatakan, raja memberi perintah, tidak ada orang yang bisa melawan. Nah, cara melawannya adalah di ayat yang kelima. Harus punya hikmat. Harus punya hikmat, karena orang yang punya hikmat dia tahu kapan dia melakukan perintah yang benar, kapan dia merespon perintah yang salah, lalu kapan dia akan melihat setiap konsekuensi dari perintah yang salah itu ada yang akan ditanggung. Beberapa hari yang lalu salah satu teman saya di dalam ruangan, kebetulan dia PPK. Dia ngomong sama saya begini, Kak, saya tidak setuju anggaran seperti ini. Lalu saya tanya buat dia, alasanmu tidak setuju apa? Lalu puji Tuhan, dia sampaikan, ini terlalu besar, ini begini, ini begini, ini begini. Bagaimana, Kak? Saya bilang terus sudah ngomong sama teman yang mengusulkan anggaran itu. Dia bilang, sudah Kak, tapi dia tetap masih mau anggarannya sebesar ini. Lalu saya bilang buat dia, ya sudah kalau memang dia masih mau, dan kamu kalau tidak mau bertanggung jawab, menyetujui saja tetapi harus dilampirkan dengan surat pernyataan. Bahwa ketika dapat temuan atau apapun, bukan kamu yang bertanggung jawab, tetapi dia yang bertanggung jawab. Akhirnya dia diam, lalu dia mulai duduk susun itu surat pernyataan selesai, dibawanya lah surat pernyataan itu ke salah satu teman yang mengusulkan anggaran.
teman yang mengusulkan anggaran tidak mau tanda tangan. Akhirnya mereka sepakat mengikuti persetujuan PPK. Dia datang dan dia bilang buat saya begini, Kak, untung tadi saya ngomong sama kakak, kalau tidak tadi, aduh saya pusing cara menghadapi dia. Saya bilang, bagaimana dia mau tanda tangan surat pernyataan? Bukan dia mau tanda tangan surat pernyataan, Kak, dia mau mengikuti aturan yang saya bilang. Lalu saya senyum, saya bilang buat dia, iya segala sesuatu sekarang ini ya minta hikmat dari Tuhan saja lah. Jadi mari cara menghadapi orang-orang pemimpin-pemimpin kita itu harus punya kesabaran. Kita punya hikmat tapi kalau tidak punya kesabaran salah. Kita akan salah strategi. Kita akan salah ambil keputusan, kita akan salah strategi. Jadi sesuatu yang kita sudah bangun sangat besar bisa terbongkar dalam waktu sekejap hanya karena kita tidak punya kesabaran. Jadi orang berhikmat itu tahu kapan celaka, kapan tidak. Sehingga dia harus pakai baju kesabaran. Kita lihat lagi dalam Amsal pasal 25 ayat 15. Amsal pasal 25 ayat 15. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lemah lembut mematahkan tulang. Dengan kesabaran kita bisa meyakinkan seorang pemimpin. Oh iya sih Pak, perasaan saya sudah ngomong-ngomong, masih begitu, masih begitu, masih begini, masih begitu. Sabar, kan kamu sudah doa. Hikmat Tuhan sudah ada padamu. Sekarang sabar, tunggu Tuhan mengerjakan. Ada kita saja yang tidak sabar. Jadi mari mulai belajar sabar. Poin ketiga malam hari ini. Cara menghadapi pemimpin-pemimpin yang tidak takut Tuhan. Yang pertama tadi doa, yang kedua berhikmat, yang ketiga sabar. Yang terakhir, yang keempat, modal kita juga harus cakap dalam melakukan pekerjaan. Artinya mesti bertanggung jawab, setia dalam hal-hal kecil, apapun yang dipercayakan, setia kerjakan. Aduh, tapi itu kan bukan tugas saya, terlalu merepotkan. Terlalu merepotkan. Mari cakap dalam pekerjaan. Amsal pasal 22 ayat 29. Firman Tuhan katakan di sana. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Firman Tuhan tadi katakan poin pertama apa? Modal kita berdoa. Modal yang kedua punya hikmat. Modal yang ketiga kesabaran. Modal yang keempat harus bertanggung jawab dalam melaksanakan semua kepercayaan sekecil apapun itu kerjakan. Saya ingat biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan, pasti saya di bagian konsumsi. Suami saya sering bilang, itu mereka kasih taruh kamu konsumsi, mereka tidak sadar ya. Semua makanan di lidahmu tetap enak karena tidak tahu masak. Saya senyum-senyum, saya bilang, ya dikasih tanggung jawab konsumsi, jadi lakukan saja. Lakukan saja. Benar, setiap kali dikasih makanan apapun, saya bilang, enak, 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 enak. Semua pada bilang, Inali itu tadi tidak enak. Saya bilang, oh, menurut saya sih enak. Inali kenapa pesan kue kayak begini tidak enak? Menurut saya enak. Mau suruh saya jadi konsumsi, nikmati saja yang sudah saya kerjakan. Sampai suatu ketika, saya ditanyakan pendapat untuk beberapa kegiatan. Saya sampaikan, waktu saya sampaikan, Nani ternyata kamu ini bukan tidak boleh dikonsumsi, kamu harus di bagian yang ini. Saya bilang mana-mana saja, yang mana Tuhan kasih itu kita harus kerjakan. Kadang orang berpikir, oh iya kalau di bagian yang konsumsi ini, orang yang tidak penting-penting, ini orang yang tidak bisa seperti ini. Kalau pindah di yang bagian ini, dia bisa seperti yang ini. Salah satu teman saya karena sudah terbiasa mungkin dikasih di bagian acara yang menurut dia hebat-hebat waktu dikasih konsumsi. Kami kasih anggaran untuk makan 50 orang. Dia buat hanya 20 orang yang makan. Akhirnya 30 orang tidak dapat makan. Dia diamuk-amuk sama pimpinan kami. Lalu saya bilang begini buat dia, lagian otakmu tidak berfungsi.
Tanya tidak buat ini. Akibat apa? Suka anggap remeh konsumsi. Nah, sekarang datang bikin konsumsi, orang banyak dikorbankan atau tidak. Dia diam dan wajahnya itu agak mulai memerah. Dia bilang, Kak, kenapa Kak mempermalukan saya? Saya bilang, saya tidak permalukan, saya ngomong apa adanya. Mari jadi anak-anak Tuhan, sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh. Lakukan untuk Tuhan. Anak-anak muda yang dikasih tugas untuk notulen. Ah, sudah notulen ini gampang saja. Nanti tunggu Kak Jo punya rekaman muncul baru kita catat. Jangan anggap remeh. Notulen itu memberkati banyak orang ketika ada yang tidak ikut saat teduh. Kak, tolong pengajaran malam ini dilanjutkan notulennya. Itu hasil siapa? Hasil pekerjaanmu di hadapan Tuhan. Hari cara menghadapi pemimpin-pemimpin yang tidak takut Tuhan. Modal kita yang terakhir ini menentukan kita bisa ataukah tidak. Menentukan kita bisa ataukah tidak. Mari anak-anak Tuhan, sekecil apapun kepercayaan yang Tuhan berikan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau bisa dikerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti memberkati. Ada hasilnya. Orang lain akan nikmati. Saya ingat waktu salah satu teman saya, dia baru masuk. Anak baru, saudara. Dia baru masuk, lalu saya bilang dia, kamu buat yang ini ya. Dia bilang buat saya, oh tidak bisa Kak, saya tidak bisa kerjakan itu. Saya tanya buat dia, kenapa? Karena saya lagi mengurus ini Kak. Lalu saya bilang, kamu tahu tidak alasan saya suruh kamu kerjakan ini? Dia bilang, tidak tahu Kak. Lalu saya jelaskan, di ruangan ini saya yang bertanggung jawab. Alasan saya menyuruh kamu mengerjakan ini karena saya sudah kerjakan ini, yang sana sudah kerjakan yang ini. Kamu tidak mengerjakan apa-apa. Yang kamu kerjakan itu bukan masuk dalam pekerjaan, itu hanya tambahan. Dia terdiam. Lalu setelah saya jelaskan semuanya, dia bilang, tapi kan saya Kak, saya ini STI, lulusan sekolah ya dari kantor kami lah. Biasa seperti itu. Lalu saya bilang buat dia gini, mau kok dari lulusan luar negeri apa ke masuk di sini dari yang kecil dan sederhana ini dulu. Kamu mau kerjakan atau tidak? Karena faktanya semua orang selesai lulus sekolahmu tidak langsung jadi kepala BPS. Saya bilang begitu buat dia, dia terdiam. Saudara, dia kerjakan kayaknya tidak dengan sungguh hati. 2 tahun berjalan, dia tidak pernah dilibatkan oleh seorang pun di dalam kantor, dalam kegiatan proyek-proyek. 2 tahun berlalu, dia tidak dilibatkan sedikit pun dalam setiap proyek pekerjaan di kantor. Tahun kemarin ketika kami rapat, dia mulai angkat tangan. Pak, saya tidak pernah dilibatkan loh Pak. Padahal saya juga butuh angka kredit. Saya juga sudah fungsional, dia mulai menyampaikan unek-uneknya. Saya baru menyadari waktu dia ngomong, lalu saya dalam hati, ya Tuhan betapa berdosanya Nali. Tidak pernah ingat dia. Lalu saya tanya teman-teman beberapa orang, kalian masa tidak pernah ingat dia? Langsung semua spontan jawab, tidak pernah kami sering, tidak pernah ingat dia. Pokoknya kalau sudah kerjakan sesuatu, sudah lupa dia mentah-mentah. Maka bahkan mitra lebih dipercayakan pekerjaan yang lebih banyak daripada dia yang pegawai organik. Saya terdiam dan saya pandang dia, saya bilang, Tuhan tolong. Puji Tuhan, akhirnya dia dipercayakan kemarin di akhir proyek kami kemarin. Waktu dia dipercayakan untuk jadi untuk ambil andil dalam satu kecamatan, saya ngomong sama dia di dalam ruangan. Kalau kamu tidak setia dalam hal-hal kecil, bagaimana mau dipercayakan hal-hal yang besar? Ini jadi pembelajaran. Dia terdiam dan iya kak, iya kak. Benar, seiring berjalan waktu, pekerjaan sudah mulai dimasukkan, dokumen-dokumen dia yang sudah selesai dikerjakan disimpan semua di bawah meja, tidak dimasukkan ke dalam. Saya mulai periksa satu-satu, saya lihat, lalu saya bilang dia, Mas, ini kalau tidak kasih masuk di dalam, pekerjaanmu jadi menumpuk, evaluasimu nol terus, padahal kamu punya kecamatan yang paling kecil.
Dia terdiam lalu dia bilang, tidak Kak, masalahnya katanya nanti kalau masuk tidak, yang penting sudah masuk, tulisannya hilang, kamu tidak perlu tulis ulang. Tapi kalau selama masih ada di kamu, tulisannya mulai pudar, kamu harus tulis ulang. Evaluasimu nol, padahal pekerjaanmu sudah tidak ada. Dia terdiam. Lalu dia mulai periksa dokumen, dia bilang, iya ya Kak, kok aku nggak kepikiran ya Kak. Lalu saya bilang buat dia, makanya jangan suka main game. Kalau jam kerja, kerja dulu, nanti baru main game itu belakangan. Puji Tuhan akhirnya dia ikut semuanya. Habis selesai dia masukkan. Besoknya evaluasi dia sendiri yang 100%. Saya bilang ke dia, coba kalau kemarin kamu tidak ikut saya. Dia senyum-senyum, dia bilang, iya Kanali, makasih Kanali. Selesai itu saya bilang buat dia, kamu sudah selesai itu. Dia bilang, sudah Kak. Saya bilang, administrasi jangan lupa. Lalu dia tanya, bagaimana caranya? Kak, saya tulis semua persyaratan administrasi. Di bawah datang, saya bilang, mari kita, kamu buat nanti saya periksa. Dia buat semuanya, saya periksa, saya kasih masuk juga hari itu. 2 hari selanjutnya langsung diteriakin lagi. Hanya teman saya ini saja yang punya sudah selesai 100%. Yang lain semua masih nol. Saya bilang buat dia, senang Kak Seng. Coba kalau kemarin main-main. Lalu dia senyum-senyum, dia bilang, iya Kak, iya Kak, iya Kak. Mari anak-anak Tuhan harus cakap dalam pekerjaannya. Sekecil apapun Tuhan percayakan dia mengerjakan pekerjaannya, pekerjaan yang dikerjakannya harus bisa menghasilkan sesuatu. Sekali lagi saya bilang, saya ingatkan, Daniel, Yusuf, modalnya cuma modal 1 berdoa, 2 berhikmat, 3 sabar, dan yang keempat cakap dalam pekerjaannya. Itu modal mereka. Makanya Tuhan angkat mereka jadi pemimpin. Bukan modal ganteng, bukan modal pintar. Daniel bahkan rela, aduh saya rela tidak makan yang enak-enak, kita uji mana yang lebih gemuk. Saya atau mereka. Kita uji mana yang lebih pintar. Jadi mama-mama, kalau anak tidak mau makan ikan, jangan gertak anak dengan nanti pembodoh. Ikan tidak bikin pintar dan bodoh, yang bikin pintar dan bodoh itu adalah cara kita ajar yang benar atau salah. Sekali lagi, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Ini 4 modal kita ke depan menjalani hari-hari di dalam kepemimpinan yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang dibutuhkan pertama doa. Doa menggerakkan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu bagi pemimpin-pemimpin kita. Yang kedua punya hikmat. Kalau kita punya hikmat, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kapan kita ambil keputusan yang tepat, kapan konsekuensi itu akan diterima. Kita tidak takut. Yang ketiga, kesabaran. Sabar hadapi pemimpin, jangan kita maki-maki dia, jangan kita ngamuk-ngamuk dia, nanti prosesnya makin lama. Dan yang terakhir, cakap dalam pekerjaan. Boleh engkau tidak dianggap, boleh engkau tidak dipandang, tunjukkan dengan buahmu. Tunjukkan dengan pekerjaanmu. Saya berapa hari ini saya mulai belajar. Oh Tuhan, saya kayaknya tidak bisa tinggal di tempat dengan pekerjaan yang ini. Saya harus punya pekerjaan yang baru. Puji Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat. Bikin yang ini, bikin begini. Saya bilang, saya lagi gumuli Tuhan. Tuhan tolong supaya saya bisa buat buku publikasi ini tahun ini terbit, puji Tuhan. Berarti saya tidak bekerja itu saja. Saya punya ada hikmat yang Tuhan berikan untuk saya bisa menghasilkan pekerjaan yang baru. Memang tidak gampang di tengah-tengah padatnya pekerjaan, tapi saya percaya ketika kita berjalan dengan Tuhan, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan malam ini. Tetap berpegang kepada firman Tuhan. Jangan lupa mengandalkan Tuhan Yesus selalu. Amin.